Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan topik 3 yaitu Network Security akan menjelaskan tugas besar keamanan data dan blockchain dengan judul IPsec Transport Mode dan Tunnel Mode versus LTTP VPN. Anggota kelompok kami yaitu ada ABD Rahim Rahman, Pandu Dwi Nugraha Surya Putra, Gusti Ayu Adinda Jyoti, Safa Safiera, dan juga saya sendiri yaitu Hafida Arfiah. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait IPsec Transport Mode dan tunnel mode versus VPN L2TP itu apa sih? Nah, yang pertama, di sini ada IPsec atau Internet Protocol Security. Nah, IPsec itu adalah protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi di jaringan IP. Dia menawarkan keamanan melalui autentikasi, integritas, dan enkripsi data. IPsec memiliki dua mode utama, ada transport mode dan juga tunnel mode. Nah, untuk transport mode, dia itu hanya mengenkripsi payload, data yang dikirim dari paket IP. Sementara header IP asli tetap terlihat digunakan terutama untuk komunikasi end-to-end seperti komunikasi antara dua perangkat, host to host, dan keuntungannya itu efisiensi karena overhead lebih rendah dibandingkan tunnel mode. Dan contoh kegunaannya itu digunakan di komunikasi aman antar server di jaringan internal. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, di sini eh, terlihat bahwa ISP dia itu hanya melindungi si IP payload-nya saja. Dia hanya mengenkripsi IP payload-nya. Sedangkan IP header itu tetap terlihat dan terbuka. Lalu yang kedua, di sini ada tunnel mode digunakan untuk mengenkripsi keseluruhan paket IP, baik header maupun payload, dan membungkusnya dalam paket IP baru. Nah, digunakan untuk koneksi antar jaringan network to network, atau koneksi perangkat ke jaringan client to network, seperti pada VPN. Nah, keuntungannya keamanannya lebih tinggi karena seluruh paket IP-nya terlindungi. Nah, contoh penggunaannya itu biasa di VPN antar kantor cabang. Dapat dilihat di gambar di bawah bahwa ISP itu dia melindungi atau mengenkripsi IP header dan juga IP payload-nya. Dan di sini juga memunculkan IP header yang baru sebagai pengecohnya. Lalu yang kedua itu ada L2TP atau Layer to Tunneling Protocol VPN. L2TP adalah protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi VPN atau Virtual Private Network. L2TP sendiri tidak menyediakan enkripsi sehingga sering dikombinasikan dengan IPsec untuk memberikan keamanan tambahan yang disebut L2TP atau IPsec. Nah, tadi kan di sini bahwa L2TP tidak memiliki menyediakan enkripsi. Jadi di sini dia dikombinasikan oleh IPsec untuk membangun tunnel sendiri atau jalur sendiri antara server dan juga klien. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai IPsec, yaitu di sini ada struktur IPsec. Dapat dilihat di sini struktur IPsec sebagai berikut. Nah, gambar di samping merupakan arsitektur komunikasi menggunakan protokol IPsec dengan dua mode utama, yaitu tunnel mode dan juga transport mode. Dalam skenario ini, komunikasi antara PCPT klien 1 dan PCPT klien 2 dilakukan melalui server sebagai perantara. Tunnel mode digunakan untuk mengenkripsi data yang melewati server, memastikan keamanan antara klien dan server. Setelah data mencapai server, data dikirim dalam transport mode yang hanya mengenkripsi payload sehingga lebih efisien untuk komunikasi antar sistem dalam jaringan yang sama. Nah, proses enkripsi ini melindungi integritas dan kerahasiaan data selama transmisi. Selanjutnya untuk environment terdiri dari 4 virtual box yang menjalankan Ubuntu 10.04, di mana satu sebagai server gateway, dua sebagai klien, dan satu sebagai sniffer. Selanjutnya untuk virtual box dikonfigurasi menggunakan dua adapter jaringan. Untuk adapter pertama adalah internal network yang menghubungkan antar virtual box untuk komunikasi lokal. Untuk adapter kedua adalah bridge network yang memungkinkan koneksi ke internet untuk mengunduh dan menginstal paket yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk paket utama yang digunakan adalah Strong Swan yang menyediakan implementasi protokol IPsec. Setiap mesin virtual telah diatur dengan IP statis sesuai dengan arsitektur yang dirancang untuk memastikan kelancaran komunikasi dan keamanan jaringan sesuai skenario yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah untuk mengaktifkan Strong Swan pada semua mesin virtual atau VM. Yang pertama itu memastikan bahwa paket Strong Swan telah diinstal di setiap VM. Lalu yang kedua, perintah sistem
untuk mengaktifkan layanan StrongSwan. Selanjutnya, sistem CTL StrongSwan Starter.Service untuk memulai layanan. Nah, langkah ini memuat konfigurasi dan menjalankan daemon IKEv1 dan IKEv2 yang digunakan untuk membangun koneksi IPsec. Selanjutnya, sistem CTL Enable StrongSwan Starter.Service untuk memastikan layanan selalu berjalan otomatis saat sistem dinyalakan. Sistem CTL Status StrongSwan Strip Starter untuk memeriksa suatu layanan. Dan selanjutnya, status aktif atau running menunjukkan bahwa sistem sudah aktif dengan detail proses seperti PID utama, jumlah tugas yang berjalan, dan penggunaan memori. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu lakukan hal yang sama pada semua VM. Selanjutnya, di sini terdapat perintah sudo ipsec status digunakan untuk memeriksa status koneksi ipsec, di mana output menunjukkan satu koneksi aktif atau status up, nol koneksi dalam status connecting atau tidak ada error. Kemudian, status koneksi aktif ditandai dengan label estabilis. IP kedua ujung yaitu 10.10.10.100 dan 10.10.10.200. Mode transport yang digunakan yang pertama ada pengidentifikasi ESP atau Encapsulating Security Payload untuk keamanan data. Jika status koneksi terus-menerus menunjukkan koneksi gagal disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kesalahan routing, yaitu jalur jaringan antara dua host tidak dikonfigurasi dengan benar. Yang kedua ada kesalahan autentikasi, sertifikat atau kunci yang digunakan tidak cocok atau salah konfigurasi. Selanjutnya untuk solusi permasalahan, yang pertama verifikasi konfigurasi routing di kedua ujung koneksi. Lalu, pastikan pengaturan autentikasi sesuai dengan valid dan valid seperti kunci PSK atau pre-share key, dan sertifikat digital. Selanjutnya, teknik protokol. Teknik capture yang digunakan dalam proyek ini melibatkan Wireshark, yaitu sebuah alat analisis jaringan yang diarahkan untuk memonitor adapter internal network. Adapter ini bertanggung jawab atas koneksi antar virtual machine atau VM dalam lingkungan virtual. Dengan menggunakan Wireshark, lalu lintas jaringan antara VM dapat dipantau secara real-time untuk memastikan implementasi protokol IPsec, seperti enkripsi dan autentikasi data berjalan sesuai konfigurasi. Proses ini memungkinkan analisis mendalam terhadap paket yang melewati jaringan internal, termasuk inspeksi header, payload, dan proses handshake IPsec untuk memvalidasi keamanan dan keakuratan data. Nah, selanjutnya ada identifikasi protokol dan mekanisme protokol hasil sniffing tanpa perlindungan IPsec. Nah, berdasarkan hasil sniffing tanpa perlindungan IPsec menunjukkan bahwa data yang dikirim melalui jaringan tidak dapat dienkripsi atau dapat perlindungan tambahan. Jadi hasilnya itu yang pertama, protokol terlihat jelas. Protokol yang digunakan adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol yang terlihat secara langsung pada hasil tangkapan Wireshark. ICMP digunakan untuk menguji koneksi jaringan, misalnya melalui perintah ping, dan tidak memiliki mekanisme keamanan bawaan. Tanpa perlindungan IPsec, informasi seperti jenis protokol, alamat IP sumber, dan alamat IP tujuan dapat dibaca dengan mudah oleh siapa saja yang memiliki akses untuk melakukan sniffing di jaringan. Hal ini memungkinkan potensi serangan seperti spoofing atau replay attacks. Selanjutnya, payload dan informasi paket terlihat dengan jelas. ID dan sequence number-nya. Data penting seperti ID paket dan sequence number atau penomoran urut paket ICMP dapat dilihat secara langsung. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi urutan komunikasi dan dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk menganalisis pola atau bahkan memanipulasi data. Isi pesannya, payload atau data sebenarnya dalam paket ICMP juga terlihat tanpa perlindungan. Dalam kasus ini, paket ICMP biasanya berisi data yang digunakan untuk pengujian konektivitas. Tetapi dalam protokol lain, payload dapat berisi data sensitif seperti kredensial atau informasi pribadi. Selanjutnya, kerentanan keamanan tanpa perlindungan seperti IPsec. Paket data yang dikirimkan melalui jaringan dalam keadaan plain text atau tidak terenkripsi. Akibatnya, pihak tidak berwenang yang memonitor jaringan dapat dengan mudah membaca, mengubah, atau bahkan memanfaatkan data yang terdeteksi. Hal ini beresiko terhadap kerahasiaan atau confidentiality
Data dapat dicuri dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, integritas atau integrity, paket data dapat dimanipulasi selama transmisi. Dan autentikasi atau authentication, tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa data berasal dari sumber yang sah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hidul. Oke, terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan. Nah, selanjutnya bakal saya jelaskan terkait identifikasi protokol dan mekanisme protokol hasil sniffing IPsec mode transport. Nah, hasil sniffing IPsec mode transport itu seperti yang dijelaskan di awal tadi, dia hanya ngebungkus IP pilotnya atau info dari apa yang dikirimkan. Nah, dari hasil sniffing dapat dilihat bahwa info dari pengiriman ping atau pengiriman request ping itu sudah bukan lagi sequence atau ID, tapi sudah berganti menjadi SPI, di mana itu sudah menandakan bahwa apa ya, payloadnya sudah diamankan. Dan juga untuk protokolnya yang kita melakukan ping dari klien satu ke klien 2 ya, yang harusnya protokolnya ICMP udah berganti menjadi ISP. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa protokol sudah kayak payloadnya sudah terenkapsulasi menggunakan protokol ISP. Oke, next. Nah, identifikasi protokol dan mekanisme protokol hasil sniffing IPsec mode transport. Nah, pertama ada ISP atau Encapsulating Security Protocol. ISP merupakan bagian dari rangkaian protokol IPsec yang berfungsi untuk mengenkripsi dan atau mengautentikasi paket data. Protokol ini dirancang untuk melindungi data dari gangguan, akses tidak sah, dan serangan pemutaran ulang, serta sering digunakan dalam komunikasi aman seperti VPN. Nah, selanjutnya itu ada ISAC-MP atau Internet Security Association and Key Management Protocol atau ISAC-MP digunakan untuk membangun asosiasi keamanan Security Association dan melakukan pertukaran kunci atau kriptografi. Protokol ini juga dikenal sebagai Internet Key Exchange atau IKE, memungkinkan pembentukan komunikasi aman di lingkungan jaringan, di mana di sini tuh kami menggunakan ICAF versi 1 dan ICAF versi 2. Nah, selanjutnya itu mode transport pada IPsec. Dalam mode transport IPsec hanya menenkripsi payload atau informasi dalam paket. Namun header IP yang mencakup alamat pengirim dan penerima tetap tidak terenkripsi sehingga masih dapat dikenali oleh perangkat jaringan. Oke, next. Nah, selanjutnya identifikasi protokol dan mekanisme protokol pengecekan koneksi IPsec mode tunnel. Nah, pertama-tama sini terdapat dua asosiasi keamanan atau security associations yang berhasil terhubung dengan status established. Pada asosiasi pertama, tunnel to client B telah tersambung selama 14 detik menghubungkan IP server yang 10.10.10.1 dan dengan IP 10 client 2 10.10.10.200 dan memiliki parameter ISP. Nah, pada asosiasi kedua, tunnel to client A telah tersambung selama 28 detik menghubungkan IP server dengan IP klien 1 yaitu 10.10.10.100 menggunakan parameter ISP juga. Nah, setiap koneksi menggunakan protokol IPsec mode tunnel yang menandakan bahwa seluruh paket pilot dan header dienkripsi saat berada di jaringan sehingga menjamin keamanan data dari pengirim ke penerima. Oke, next. Nah, identifikasi protokol dan mekanisme protokol hasil sniffing IPsec mode tunnel. Nah, hasil sniffing IPsec mode tunnel pertama dari segi keamanan pada IPsec mode tunnel dalam hal keamanan, mode tunnel memiliki karakteristik yang serupa dengan mode transport karena menggunakan protokol ISP untuk mengenkripsi paket. ISP tetap berfungsi untuk melindungi payload paket dari gangguan akses tidak sah dan gangguan pemutaran ulang. Nah, perbedaan yang sangat signifikan dari mode tunnel dan mode transport itu letaknya pada IP headernya, di mana konsep pengirimannya bakal berbeda. Kalau transport yang memiliki konsep pengiriman end-to-end, yaitu ketika klien satu ngeping klien 2 itu bakal yang kebaca adalah IP klien satu dan IP klien 2 sebagai source dan destination-nya. Sedangkan kalau pada mode tunnel, teknik routingannya bakal berbeda, di mana ketika klien satu ngeping klien 2 yang kebaca bakal klien satu ngeping ke server dan ke server bakal ngeping ke
klien 2-nya. Jadi di sini tuh dapat dilihat bahwa IP klien satu itu sebagai resource dan destination-nya bukan si klien 2 tetapi si server. Dan yang mengirimkan paket ke klien 2 bukan si klien satu melainkan si server. Dan dari sini dapat dilihat bahwa IP header-nya sudah tersamarkan. Oke, next. Nah, identifikasi protokol dan mekanisme protokol hasil sniffing IPsec mode tunnel. Nah, perbedaan dalam alur pengiriman data. Perbedaan signifikan mode tunnel terletak terletak pada pengelolaan alur data. Ketika klien satu melakukan request ping ke klien 2, hasil sniffing menunjukkan bahwa request tidak langsung dikirim ke klien satu dari klien satu ke klien 2. Sebaliknya, klien satu mengirimkan request ke server dulu, lalu server meneruskannya ke klien 2. Begitu pula sebaliknya untuk responsnya. Nah, dari pengamanan IP header, hasil ini menunjukkan bahwa IPsec mode tunnel tidak hanya mengenkripsi payload, tetapi juga mengamankan header IP sumber dan tujuan. Akibatnya, komunikasi antar node terlihat seperti dilakukan melalui server, bukan secara langsung antara klien satu dan klien 2, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan pada informasi jaringan. Nah, kesimpulan dari kedua mode tersebut adalah mode transport memiliki karakteristik end-to-end protection di mana komunikasi langsung antara dua pihak tetap terlihat. Sebaliknya, mode tunnel menyediakan side-to-side protection, di mana semua data terlihat seperti transfer melalui perangkat atau titik perantara seperti server, sehingga meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Nah, berikut adalah diagram aliran paket IPsec. Nah, diagram menjelaskan mekanisme kerja protokol IPsec yang mencakup Authentication Header atau AH, Encapsulating Security Payload atau ESP, Transport Mode, dan Tunnel Mode. AHA memberikan autentikasi dan integritas data tanpa enkripsi, sedangkan ESP menambahkan fitur enkripsi untuk menjaga kerahasiaan sekaligus memberikan autentikasi dan integritas data. Transport Mode mengenkripsi hanya bagian payloadnya, sehingga header IP asli tetap terlihat. Mode ini digunakan untuk komunikasi end-to-end antar perangkat. Sebaliknya, tunnel mode mengenkripsi seluruh paket IP, termasuk header IP asli, dengan membungkusnya dalam header IP baru. Mode ini cocok untuk komunikasi site-to-site yang membutuhkan perlindungan menyeluruh terhadap metadata dan payload. Nah, L2TP berfungsi sebagai protokol tunneling yang digunakan untuk membungkus data dalam terowongan tanpa menambahkan enkripsi. Dalam implementasi tertentu, L2TP digunakan secara terpisah dari IPsec. Pada konfigurasi seperti ini, L2TP hanya bertanggung jawab untuk membuat terowongan data, sementara IPsec atau protokol keamanan lain dapat digunakan secara independen untuk menambahkan lapisan enkripsi. Diagram ini menggambarkan bagaimana berbagai elemen dan mode IPsec serta protokol tunneling seperti L2TP bekerja dalam mengamankan transmisi data di jaringan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai L2TP VPN atau Layer 2 Tunneling Protocol. Nah, sebelumnya di sini ada environment yang telah kami buat. Untuk di sebelah kanan, kami memakai dua virtual machine Ubuntu dan juga satu virtual machine untuk Mikrotik sebagai penyedia L2TP-nya. Untuk melakukan uji coba simulasi antara server dan juga klien. Nah, untuk Mikrotik sendiri itu digunakan sebagai router, sebagai penyedia atau pendukung dari layanan L2TP. Selanjutnya di sini ada perintah atau command ifconfig untuk menampilkan detail antar muka jaringan seperti dari alamat IP-nya, subnet mask, alamat MAC, dan status antar muka up atau down-nya. Bisa dilihat di sini ada bentuk berhasil dari koneksi VPN L2TP yang awalnya hanya menggunakan IP device atau ETH0 bertambah menjadi terdapat PPP0. Nah, untuk PPP0 merupakan sebuah jalan khusus yang diberikan oleh Mikrotik Client to Server atau dengan kata lain sebagai penyedia tunnelnya. Nah, di sini untuk terakhir untuk pengecekan environment itu ada bisa kita lihat di Warshak. Untuk penerapannya itu di Warshak seperti ini, ada penulisan PPP0 yang dari Warshaknya ditandai dengan adanya PPP0. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pandu.
Oke, terima kasih. Buat identifikasi protokol dari VPN LTP sendiri, kita melakukan menggunakan Kanban eProv 3 di dua VM Ubuntu-nya, di mana di sini mengirim data secara spam protokol TCP. Nah, dari tangkapan protokolnya itu terdapat hal unik, yaitu di mana tidak ada protokol keamanan sendiri di dua VM Ubuntu. Nah, karena alasannya di sini dia sudah menggunakan jalur tunnel sendiri yang dihasilkan dari mikrotik sebelumnya. Mungkin penjelasannya boleh di slide. Nah, apakah tanpa protokol keamanan VPN LTP itu masih dianggap aman? Jadi, tanpa protokol keamanan tadi, di sini penjelasan lebih detailnya, di mana walaupun tanpa protokol keamanan, tapi tetap tunnelnya itu dia nggak bakal bisa didetek oleh hacker atau man in the middle. Di mana di sini saya mencoba melakukan MTM dan melakukan discover dulu, yang hal simpel dulu di IP LAN-nya di local area network yang sama itu tidak terdapat the IP VPN FTP-nya, yaitu tadi yang udah disebutin sama si Gusti 10.10.10.99 sama 100. Boleh di next. Nah, di sini saya juga melakukan sebuah eh, penyerangan atau sniffing. Di sini saya melakukan sniffing juga, saya tidak untuk masuk ke dalam tunnelnya, dan hal yang sama juga saya tidak mendapatkan identitas dari IP tunnelnya, namun saya hanya mendapatkan jalur servernya. Nah, di sini kesimpulannya di mana protokol dari FTP, FPN LTTP ini dia tidak menggunakan protokol keamanan sama sekali. Namun, kenapa dianggap masih aman? Karena dia memiliki jalur yang dimana berbeda dengan jalur yang dipakai buat protokol internet kayak TCP sama UDP. Nah, di VPN LTTP sendiri itu tuh dia bakal memberikan jalur khusus yang dimana yang hanya mengetahui jalan itu server dan klien. Next. Nah, ini penjelasan detailnya diagram aliran paket VPN OTP-nya, di mana di sini ada dua device, itu ada VPN client dan juga ada server, di mana di sini menggunakan dua jaringannya, dua local area network yang berbeda, di mana kondisinya di sini VPN client ini dia sebagai remote access, yaitu untuk menghubungi sebuah perusahaan. Jadi VPN client ini contohnya lagi di rumah dan server ini di sebuah kantor, di mana di sini ketika mereka pengen berkoneksi dengan VPN LTTP, si klien ini dia melakukan connection dulu dengan VPN dari LTTP dari perusahaan. Setelah melakukan koneksi, eh, bakal dapat IP yang berbeda di dua-duanya. Itu ada pintu gerbang masuk. Itu tuh VPN servernya, di mana di awalnya menurunkan IP device dari internet atau routernya, sekarang berubah menjadi IP VPN servernya, di mana itu menggunakan 10.10.10.100. Nah, di sini bisa dilihat juga kalau di VPN server sama gerbang tunnel ini, dia tuh menghilangkan dari IP address-nya sama geolocation-nya. Seperti yang saya dapat dari hasil sniffing tadi. Dan ini membuat si hackernya saat melakukan MTM atau melakukan hacking atau pentesting, dia tidak bakal menemukan jalan dari router A sama router B juga, dan klien atau semua server juga. Oke, boleh lanjut. Nah, kesimpulannya dari dua-duanya, IP security sama VPN LTP, buat transport mode IP security, dia tuh komunikasinya langsung, perangkat end to end. Misalnya antara dua server, perangkat endpoint-nya saling berkomunikasi langsung tanpa perantara. Nah, yang kedua itu internet network digunakan untuk melindungi data yang dikirim dari jaringan lokal atau LAN pada komunikasi yang memerlukan latensi rendah. Nah, yang ketiga, jika membutuhkan keamanan pada jaringan internal atau komunikasi langsung antar perangkat, di mana performanya menjadi prioritas. Jadi transport ini dia kita rekomendasikan buat perangkat yang pengen keamanan pengiriman pesan end to end-nya terjaga dan juga keamanannya tinggi dan latensinya rendah. Nah, juga ada tunnel mode. Nah, di IP security ini tunnel modenya jaringan publik sangat cocok untuk komunikasi melalui internet di mana alamat IP dan data perlu disembunyikan dari pihak ketiga.
Nah, koneksi antar jaringannya juga side to side atau saat data harus melewati jaringannya tidak aman dengan mengenkripsi seluruh paket ini memberikan pelindungan menyeluruh terhadap data di jaringan. Jadi, walaupun nanti eh, ini secara pengirimannya tunnel dan kelihatan juga IP-nya berbeda dengan VPN LTTP tadi, tapi di sini sangat aman banget karena IP-nya itu bakal terjaga dan disembunyikan. Nah, terus juga ada keamanan lengkap di seluruh paket termasuk header IP aslinya dienkripsi dan dibungkus dengan header baru sehingga lebih aman. Nah, terus gimana dengan VPN LTTP? VPN LTTP ini dia sangat efektif untuk mendukung kerja jarak jauh, terutama dengan dukungan protokol keamanan. Nah, ini kalau VPN LTTP ini kan dia nggak punya protokol keamanan. Nah, kalau digabung sama IP security, dia itu tingkat keamanannya jadi lebih baik lagi. Nah, kalau pakai VPN LTTP juga sendiri juga bakal lebih baik karena di sini dia mempunyai jalan khusus sendiri di mana antar perantaranya doang yang tahu. Nah, tapi tergantung pengguna juga harus menjaga privasinya dengan bijak. Nah, yang kedua, pilihan tepat untuk keamanan yang tinggi karena jika bekerja di lingkungan yang membutuhkan keamanan tinggi, seperti kayak perusahaan yang jaringannya sensitif, nah komunikasi dari L2TP ini sama IP security ini dia pilihan yang sangat tepat ya buat solusi menawarkan tingkat keamanannya. Terus yang kedua, LTTP ini didukung oleh berbagai sistem operasi perangkat router sehingga mempermudahkan implementasinya. Jadi kayak buat masukin ke perusahaan LTTP ini gampang karena infrastrukturnya tuh gampang lah. Jadi kayak komponennya dikit. Nah, yang terakhir yang paling penting VPN LTTP ini dia protokol tunneling yang nggak gunain enkripsi secara bawaan. Nah, oleh karena itu, LTTP ini sering dikomunikasikan oleh protokol keamanan seperti IP Security untuk menyediakan autentikasi dan enkripsi data. Dan kata lain tuh LTTP ini dia nggak dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan keamanan tanpa dukungan IP Security. Nah, makanya kombinasi memungkinkan pengiriman data yang aman sekaligus efisien. Oke, next. Nah, itu mungkin itu aja hasil dari presentasi kami dan analisis kami tentang tema network security topik 3 tentang IP security, tunnel mode dan transfer mode versus dari VPN.